Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagi kalian yang kesulitan tentang aplikasi perangkat lunak menggunakan Google SketchUp, di penugasan Google Classroom, kemarin itu berangkat dari sketsa, kemudian dibuat denah yang langsung bisa 3 dimensi dan langsung bisa diketahui volumenya menggunakan SketchUp. Bagi kalian yang merasa kesulitan, nah ini sekarang saya buatkan tutorial sederhana ya, semoga bisa membantu penyelesaian tugas kalian. Nah, di sini saya menggunakan SketchUp versi 2016 ya. Aplikasi SketchUp juga saya sediakan di Classroom seperti yang sudah saya sampaikan waktu kita meet kemarin ya, sudah saya sertakan di Classroom. Silahkan diinstal nanti ya di Classroom. Nah, baik, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kalian nanti bisa choose template dulu ya, memilih template. Usahakan sementara ya menggunakan architectural design dengan satuan mili, walaupun nanti satuan mili ini bisa kita rubah-rubah ya. Kalau sudah memilih template, silahkan diklik ini start using SketchUp. Kita tunggu beberapa saat. Nah, menunggu ini tergantung spesifikasi komputer kita masing-masing ya, tidak sama, waktu bootingnya tidak sama ya. Ini sudah muncul. Nah, ini ada tray-nya, di sini ada sekian banyaknya ini. Nah, ini sudah settingan saya. Mungkin bagi kalian pertama dibuka itu yang muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya, setting default. Pertama kali toolset yang muncul adalah getting startnya seperti ini ya. Nah, ini saran saya, kita menggunakan large toolset supaya nanti protaktor juga bisa ngambil di sana. Silakan diklik di area kosong di sini ya, klik kanan, kemudian pilih large toolset. Nah, setelah muncul ini kan ada beberapa fungsi icon yang sama ya, ada beberapa yang sama. Ini kita tidak perlu karena sudah punya yang lebih lengkap. Nah, ini kita kata nggak perlu, kita centangnya kita hilangkan, getting start, hilang. Nah, ini, nah tinggal ini. Kemudian ada human di sini sebagai pembanding, dihilangkan dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang perhatikan, ini ada sumbu ya, di sini ada sumbu. Ini X, ini Y, ini Z ya. Kalau di SketchUp dia punya red ya, ada green, ada blue. Di red, green, blue, ada red axis, green axis, dan blue axis. Nah, sekarang kita mulai ya menggambar ya. Saya akan coba menggambar bangunan sangat sederhana dengan ukuran 3 meter kali 3 meter ya. Tentu saja tidak ada kalian yang skema rumahnya 3 meter kali 3 meter saja, tidak ada. Nanti silahkan disesuaikan ya, karena ini hanya contoh. Nanti kalau terlalu kompleks waktunya tidak cukup untuk penjelasan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah gunakan ini, protaktor. Sebelum kita ke protaktor ya, kita lihat dulu ya. Maaf, ini setting dulu, Windows, model info. Ini ada model info, silahkan pilih di unit. Nanti di situ ada format dan satuan. Kita gunakan misalnya saja satuan senti. Kemudian snappingnya tidak ada, display unitnya tidak ada. Nah,
Berbeda dengan AutoCAD ya, kalau di SketchUp itu kita milih senti dulu boleh, sementara nanti pada saat mencetak akan otomatis menjadi satuan mili itu bisa kalau di SketchUp. Tapi kalau di AutoCAD kita harus setting dari awal ya, satuan mili ya satuan mili, input dimensinya ya dalam satuan mili. Tapi kalau di SketchUp boleh ini senti, nanti outputnya mili boleh, outputnya meter juga bisa gitu ya. Nah ini silahkan dipilih dulu satuan yang kita gunakan, misalnya saja di sini senti ya. Oke, sekarang kita mulai buat dengan protaktor. Ini protaktor, klik protaktornya, kemudian nanti kursor kita berubah seperti itu. Kita klik satu kali, tarik mouse-nya ke kanan searah sumbu red ya, X ya, tarik ke kanan, diklik lagi, kemudian diklik lagi, ulangi ya. Saya klik di sini, tarik ke sana, sejajar sumbu green, diklik, tarik sedikit, diklik lagi. Oke ya, nah ini protaktor sudah selesai. Sekarang kita menggunakan pengukuran stick, tapi pengukuran ini bisa juga digunakan untuk menggandakan garis protaktor ya, bisa juga. Nah karena tadi sudah saya katakan 3 meter atau 300 cm, maka garis yang ini saya klik online ya, klik, tarik ke kanan, ketikkan angka 300, di enter. Begitu juga dengan garis yang ini, diklik, tarik ke sana, ketikkan 300, enter. Nah ini sudah jadi sumbu koordinat untuk bangunan nanti ya. Nah kemudian kita akan membuat kolom dulu atau dinding dulu, bebas ya. Misalnya kolom dulu, saya pilih rectangle untuk membuat kolom, karena bangunan satu lantai kolomnya kolom praktis saja sudah cukup ya. Saya klik di sini, tarik itu, kemudian saya ketikkan kolomnya ukuran 15 kali 15, berarti ini saya ketik 15 titik koma, pemisahnya menggunakan titik koma 15, enter. Nah segini. Kemudian saya buat rencana dindingnya nanti ya, panjangnya 100, tebalnya 15 gitu. Ini untuk dinding nanti rencana, ini untuk kolom gitu ya. Nah, kemudian kolom ini saya beri ketinggian dia menggunakan perintah ini, push pull, kemudian permukaannya kita klik, diangkat ke atas, diketikkan mau naik berapa, naik 3 meter, 300, enter. Dinding juga begitu, klik, naik ke atas 300 misalnya. Nah udah jadi. Nah ini kolom, ini dinding kan ya. Nah sementara sudah jadi seperti ini, kita blok, kemudian kita klik kanan di sini, make group, dijadikan sebagai grup. Demikian juga dengan yang dinding ini kita blok. Ingat ngebloknya harus kena semua ya. Nah begini, klik kanan kemudian make group. Nah kalau sudah dijadikan grup, kita buat layarnya. Ini layar, klik tanda plus di sini, ketik kolom, dan plus lagi ketik dinding. Oke, yang ini kita klik, kemudian kita lihat di entity,
Nah, layernya di sini masih 0, kita rubah menjadi kolom. Oke, kemudian klik yang objek ini, layernya masih 0, kita rubah menjadi dinding. Oke, sudah. Nah, sekarang memasang kolom di tempatnya dan dinding juga di tempatnya. Kita gunakan move, kita selection dulu, kita klik dulu objeknya yang mau dipindah, klik, kita gunakan move, kemudian kita pindah ke sini. Ini kan tepi luar ya. Kalau mau as, cari midpointnya di sini, geser sana, cari midpoint yang ini, gesernya ke sini. Dah, ini tengah-tengah. Nah, masalahnya sekarang kolom itu ada di setiap sudut dinding ya. Nah, ini saya pilih, saya klik move, tapi sekarang keyboardnya saya tombol satu kali, keyboard kontrol di keyboard ya, tombol satu kali, klik gitu. Nah, itu saya klik di sumbu ini, terserah ya, di area sini boleh, sini boleh, klik, saya tarik ke sana, sejajar, ingat, klik lagi, tombol kontrol lagi, klik, ambil dari sini, taruh sana, tombol kontrol lagi, klik, ambil dari sini, taruh sini. Oke, dinding sekarang juga begitu, cuman karena ada dua sudut ya dindingnya, ini saya gandakan, move, kontrol, klik, klik. Tapi setelah saya pindah begini, saya rotasi, merotasi. Caranya gunakan ini, rotate, klik rotate. Nah, ini berarti dapat pojok sini ya. Ini ada warnanya apa itu, green, ini blue. Nah, berarti kan permukaan yang mana mau kita asumsikan sebagai dasar rotasinya gitu ya. Nah, tempatkan di protractornya ini, protractor untuk rotate maksud saya itu di blue axis seperti ini ya, diklik, arahkan ke kanan atau ke kiri sama saja, kanan, klik lagi, baru diputar 90 derajat, diklik lagi, selesai. Nah, sekarang kita pasang-pasang, misalnya dinding ini dulu kita pasang, kita move pojok sini, dapat sini, kemudian tekan kontrol satu kali. Ini enggak pas ya, nanti dipaskan dulu, klik, dapat pojok sini. Nah, ini karena tadi belum pas, saya paskan dulu, saya klik select, klik sini, kemudian move tanpa ditekan kontrol ya. Kalau kontrol kan menggandakan ya, klik sini, pepetkan sini. Terus iki move dulu pertama, kemudian digandakan ya, tombol kontrol satu kali, klik ini ke sana. Nah, gitu. Nah, ini nanti kita tinggal tarik-tarik aja kan, kurang panjang masing-masing dindingnya ya. Select, diklik dulu, pilih yang ini misalnya. Karena sudah di grup, maka kalau mau memanjangkan ini diklik dua kali, tik, baru gunakan push pull, tik, tarik permukaan ini ke sana. Oke, terus sudah, ganti permukaan ini ya, select lagi, keluar, baru ini diklik dua kali, push pull, permukaannya diambil, taruh sini. Ini juga begitu, klik, permukaan diambil, taruh ini.
kurang satu dinding lagi yang ini ya, klik push pull, permukaan diambil, harus ini. Nah, ini dapat apa belum, dicek lagi ya, jangan sampai salah ya. Oke, udah. Kita belum bicara pintu dan jendela ya, masih dinding dan kolom ya, nggak apa-apa, tenang aja dulu. Nah, ini kalau seandainya saya mau melihat kolomnya saja, maka di layer ini yang dinding visibilitasnya kita hilangkan. Tinggal kolom aja ini ya, volumenya sekian. Kalau mau jadi satu di blok kan nggak keluar ya, ini outer cell-nya diklik, nah jadi satu. Ini masih centimeter kubik loh ya, ingat kalau di analisa biasanya meter kubik, jangan lupa mengganti satuan di model info tadi ya, jadikan meter kalau mau RAB ya. Nah, kolomnya selesai, sekarang dindingnya, dinding muncul, kolom sembunyi. Maka ini nanti layer dindingnya akan keluar, layer kolomnya akan disembunyikan, outer cell-nya layer kolom hilang. Nah, sekarang kalau mau tahu volumenya dinding ini masing-masing, tinggal dijumlahkan nanti ya. Tapi dinding itu satuan di RAB-nya adalah meter persegi ya, maka nanti kamu diklik 2 kali begini, baru satu permukaan ini diklik, nanti dia akan meter persegi. Ini ingat nanti dirubah dulu kan, persegi ya, bukan kubik ya. Ini juga gitu, persegi bukan kubik. Nah, ini sudah selesai sampai sini, kemudian dimunculkan lagi dua-duanya kolom dan dinding. Dah ini. Nah, selesai sampai tahap ini, nanti disimpan dan dikirim ke Google Classroom sebagai bentuk tugas yang kedua setelah tugas sketsa kemarin kamu sudah selesai. Nah, ini tugas SketchUp tahap 1 kirim gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan contoh untuk pengerjaan tugas SketchUp dinding dan kolom tahap 1. Semoga cukup bisa membantu kalian ya dalam mengerjakan tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.